Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas soal tes CPNS, tes karakteristik pribadi, TKP, part ketiga. Metode pembahasannya adalah terdapat 10 soal tes karakteristik pribadi yang akan saya bacakan. Nilai terendah sebesar 1 poin dan nilai tertinggi sebesar 5 poin. Jadi dalam tes CPNS ini, soal TKP sebaiknya diisi seluruhnya, karena minimal 1 poin sudah ada di tangan Anda. Dalam melaksanakan tes karakteristik pribadi, banyak yang menyarankan untuk menjawab dengan jujur apa adanya sesuai dengan karakter Anda. Namun dalam kenyataannya, jawaban yang paling idealis adalah jawaban yang paling tinggi nilainya, yaitu sebesar 5 poin. Walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan karakter. Baik, kita mulai dengan soal 1. Anda seorang wanita karir yang mempunyai anak yang masih balita. Di saat yang sama, Anda juga harus berangkat ke kantor. Saat anak Anda rewel, maka Anda akan A. Menitipkannya kepada orang lain walaupun anak Anda rewel. B. Tetap berangkat ke kantor meski anak sedang rewel. C. Ketika sudah jam kantor, maka apapun yang terjadi, saya harus berada di kantor. D. Akan bolos kerja pada hari itu karena bagi wanita, keluarga adalah prioritas utama. D. Akan menemani anak saya terlebih dahulu hingga ia tidak rewel lagi. Skor yang tertinggi adalah yang akan menemani anak saya terlebih dahulu hingga ia tidak rewel lagi. Soal 2. Anda adalah seorang suami dari istri yang juga bekerja. Anda memiliki seorang anak yang masih balita. Ketika istri Anda akan ke kantor, sementara anak Anda sedang rewel, maka Anda akan A. Menyuruh istri untuk berhenti bekerja. B. Menyuruh istri untuk tetap berangkat dan Anda saja yang menenangkan anak Anda walau akhirnya Anda bolos kerja. C. Menyuruh istri untuk bolos saja pada hari itu. D. Menyuruh istri untuk tidak ke kantor dulu hingga anak Anda tenang. Menyuruh istri untuk menitipkan anak Anda kepada orang lain saja. Skor yang tertinggi adalah yang D. Menyuruh istri untuk tidak ke kantor dulu hingga anak Anda tenang. Soal 3. Suatu hari, Anda dikunjungi oleh seseorang yang susah untuk menerima penjelasan Anda karena faktor usia. Maka, Anda akan A. Tetap menjelaskan dengan pelan. B. Menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan. C. Menyuruh rekan kerja Anda untuk membantu. D. Meninggalkannya saja. Memintanya untuk bertemu dengan atasan Anda saja. Skor yang tertinggi adalah yang A. Tetap menjelaskannya dengan pelan. Soal 4. Seorang klien datang ke kantor Anda untuk melakukan restitusi dengan nominal kurang dari Rp1.000. Maka Anda akan A. Menolak untuk melayaninya karena jumlah tersebut amat kecil. B. Memberikan apa yang menjadi haknya. C. Melayaninya walau harus mengabaikan pekerjaan Anda yang jauh lebih penting. D. Melayaninya karena orang tersebut terlihat agak temperamental.
menolak untuk melayaninya karena prosedur restitusi yang amat ribet. Skor yang tertinggi adalah yang B, memberikan apa yang menjadi haknya. Soal 5. Seorang klien datang ke kantor Anda hanya untuk sekedar bertanya-tanya saja. Maka Anda akan A. Memberikan buku atau brosur yang bisa menjawab semua pertanyaannya. B. Menjawab pertanyaannya secara singkat saja. C. Menjawab pertanyaan seperlunya. D. Mengabaikannya saja. E. Menyuruhnya pulang saja karena Anda terganggu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Skor yang tertinggi adalah yang A. Memberikan buku atau brosur yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Soal 6. Ketika ada seorang klien datang ke kantor Anda, maka Anda akan A. Menganggapnya seolah tiada. B. Mengucapkan salam kepadanya. C. Membukakan pintu. D. Tersenyum kepadanya. E. Memberikan segelas air minum. Jawaban dengan skor tertinggi adalah yang menjadi skor tertinggi adalah membukakan pintu. Soal 7. Ketika ada seorang pegawai yang pangkat dan usianya lebih rendah daripada Anda memasuki ruangan, maka Anda akan A. Mengabaikannya. B. Menganggapnya seolah tiada. C. Tersenyum kepadanya. D. Mengalihkan wajah Anda. E. Mengucapkan salam kepadanya. Skor yang tertinggi adalah yang C. Tersenyum kepadanya. Kuncinya di sini adalah pangkat, usia, lebih rendah. Maka, tindakan yang paling tepat adalah tersenyum kepada yang muda dan yang lebih junior daripada Anda. Cukup dengan tersenyum. Itu skornya yang paling tinggi. Soal 8. Ketika ada seorang pegawai yang pangkat dan usianya lebih tinggi daripada Anda memasuki ruangan, maka Anda akan A. Mengucapkan salam kepadanya. B. Mengabaikannya. C. Tersenyum kepadanya. D. Mengalihkan wajah Anda. E. Menganggapnya seolah tiada. Skor yang tertinggi adalah A. Mengucapkan salam kepadanya. Jadi apabila pangkat, usia lebih tinggi, itu artinya dia adalah bos Anda dan juga senior Anda. Maka tindakan yang paling tepat adalah mengucapkan salam kepada atasan atau senior Anda. Seperti selamat pagi atau assalamualaikum dan sebagainya. Soal 9. Ketika ada seorang atasan usianya lebih rendah daripada Anda memasuki ruangan, maka Anda akan A. Mengabaikannya. B. Tersenyum kepadanya. C. Mengucapkan salam kepadanya. D. Mengalihkan wajah Anda. E. Menganggapnya seolah tiada. Skor yang tertinggi adalah mengucapkan salam kepadanya. Jawabannya sama dengan soal nomor 8 yang barusan. Karena ini adalah atasan
Nah, walaupun usianya lebih rendah, tetapi apabila beliau adalah atasan Anda, maka Anda sebagai bawahannya, tindakan yang paling tepat ketika atasan Anda masuk ke ruangan adalah mengucapkan salam kepadanya. Berikutnya, soal 10. Ketika ada seorang atasan yang usianya lebih tinggi daripada Anda memasuki ruangan, maka Anda akan A. Mengabaikannya, B. Tersenyum kepadanya, C. Mengucapkan salam kepadanya, D. Mengalihkan wajah Anda, E. Menganggapnya seolah tiada. Hampir mirip dengan soal-soal sebelumnya. Kuncinya di sini, atasan sekarang usianya lebih tinggi. Ya atasan, ya senior juga. Maka tindakan yang paling tepat adalah, ya terbukti, mengucapkan salam kepadanya adalah menjadi skor yang tertinggi. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga sukses dalam tes CPNS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.